Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 20500119081. Kelas Pendidikan Biologi 34. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian diksi atau pilihan kata. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alenia, atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kita itu berada dan maknanya tidak bertentangan dengan yang nilai rasa masyarakat pemakainya. Diksi adalah ketetapan pilihan kata. Penggunaan ketetapan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mampu mengomunikasikan secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketetapan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepat yang diperlukan. Adapun fungsi diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi antara lain, yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Adapun yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Adapun yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Pembagian makna kata. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung dalam sebuah kata secara objektif. Makna denotatif atau denotasi lazim disebut. Yang pertama, makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan. Menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman yang berhubungan dengan informasi atau data yang aktual dan objektif. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang ketiga, umum dan khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya. Sebaliknya, mana kata menjadi sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya. Makin umum suatu kata, makin besar kemungkinan terjadi salah paham atau perbedaan tafsiran sebaliknya.
Makin khusus, makin sempit ruang lingkupnya, makin sedikit terjadi salah paham. Dengan kata lain, semakin khusus makna kata yang dipakai, pilihan kata semakin cepat. Adapun contohnya, yang pertama kata umum, melihat, kata khusus, melotot, melirik, mengintip, menatap, dan memandang. Kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap, panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, dan lain-lain. Jika kata tidak mudah diserap panca indera, maka itu disebut kata abstrak. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ialah persamaan makna kata, artinya dua kata atau lebih yang berbeda bentuk ejaan pengucapannya. Mungkin itu saja materi pilihan kata atau diksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.